Pemirsa, hari ini 15 Februari 2022 rencananya akan digelar sidang vonis bagi terdakwa Heri Wirawan, guru agama yang telah mencabuli beberapa santriwatinya hingga hamil dan bahkan melahirkan. Kasusnya ini cukup menghebohkan. Dengan berkedok agama, terdakwa Heri kemudian memanfaatkannya demi keuntungan pribadi. Dalam fakta persidangan, pemirsa, selain berbuat asusila, Heri juga kerap membuka dan menerima sumbangan resmi dari berbagai pihak untuk membiayai pesantrennya. Apakah hukuman yang pantas bagi Heri Wirawan? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Reno. Ya, Kang Asep, kalau kita melihat tuntutan jaksa kepada Heri Wirawan ini kan hukuman mati ditambah dengan kebiri kimia. Menurut Anda, tuntutan ini sudah pas, sudah sesuai, atau justru terlalu berat kalau sesuai dengan regulasi? Ya, undang-undang kita mengatur baik di KUHP maupun di Undang-Undang Peradilan Anak, ya, maupun di Undang-Undang Perlindungan Anak juga. Di situ ditentukan ada hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, plus hukuman tambahan, yaitu kebiri. Jadi ketika orang menuntut maupun memvonis harus berdasarkan hukum, karena negara kita negara hukum. Jadi ketika jaksa meminta kepada majelis untuk menuntut yang bersangkutan, ya, karena perbuatannya sekali lagi sudah diancam dengan hukuman mati maupun hukuman tambahan kebiri, yaitu sah-sah saja jaksa menuntut itu. Soalkan persoalannya sekarang tinggal di hakim. Apakah hakim kelak akan menjatuhkan sama dengan tuntutan jaksa atau tidak? Nah, itulah kita akan dengar nanti rasio disidendinya, ya, pertimbangan hukum hakim apakah sesuai atau lebih di bawah itu, karena itu hukuman yang paling maksimal, ya. Saya pikir kalau lihat hukumnya ya boleh saja itu, karena itu hak tuntutan diatur negara hukum. Soal ada orang lain keberatan, terdakwa penasihat keberatan, itu haknya mereka berkeberatan. Cuman sekarang ini persoalan hukum ada di ranah pengadilan, nanti hakim yang akan memutuskan. Kita tunggu nanti siang putusannya apa. Baik. Kang Asep, kalau kita berkaca, kita studi kasus ya, kita mencoba membandingkan dengan informasi yang sudah kita simak sebelumnya bahwa sama-sama kejadiannya mencabuli 6, kalau yang sebelumnya mencabuli 6 murid ngajinya seperti itu, tapi dituntut 5 hingga 15 tahun. Yang Heri Wirawan ini dituntut hukuman mati. Sebetulnya dalam memberikan tuntutan itu pedomannya apa selain regulasi itu sendiri? Melihat fakta-fakta di lapangan juga atau seperti apa? Ya, jadi sekali lagi ini persoalan hukum pasti berdasarkan fakta hukum, yaitu fakta di persidangan. Jadi ketika ada putusan satu sama lain saling berbeda, ya kita hormati. Tiap hakim akan punya latar belakang, entah karena pengalamannya, karena pendidikannya, pengetahuan, pengalamannya. Hukum itu selalu didasarkan 3 hal, ya. Jadi selalu filosofis, sosiologis, yuridis. Jadi filosofisnya gini, semakin besar kejahatannya, semakin besar hukumannya. Tadi sampai mati, seumur hidup, dan seterusnya. Secara yuridis diatur boleh nggak menjatuhkan mati? Ada hukuman mati diatur hampir seluruh berapa perundang-undangan, lebih dari 10 perundang-undangan hukum positif kita mengatur mati, ya. Terlepas mereka yang keberatan mati, kita hormatilah, itu hak berbeda pendapat, ya. Dan itu tidak pernah selesai. Kemudian secara sosiologis, nah hukum itu kan harus berkeadilan sosial, ya, sila kelima Pancasila. Nah, demi ketuhanan, ya, demi keadilan, nah itu harus keluar. Nah, apakah sekarang keadilan itu diatur, yaitu tidak hanya untuk individual, untuk sosial. Di Undang-Undang 145 kita dibolehkan, ya, hak asasi manusia kalau bertentangan undang-undang. Jadi ketika kelak hakim menjatuhkan putusan maksimal mati maupun kebiri, itu sah secara hukum sekali lagi, dan diatur di Republik ini keberadaannya, dan itu konstitusional, ya. Nah, jadi sekali lagi selalu pertimbangan baik tuntutan maupun nanti kelak putusan hakim harus didasarkan kepada tadi etos, logos, patos, secara sosiologis, secara yuridis, secara filosofis. Itu dasarnya, tidak boleh dasar karena emosi, karena kemarahan, tidak. Jadi baik jaksa ketika menuntut itu sudah pasti pertimbangannya matang, apalagi yang turun seorang kepala kejaksaan tinggi turun ke lapangan yang sudah pengalaman malang melintang, satu persis apa saudara Kajati ini, ya. Jadi sudah pengalaman, tinggal berharap nih putusan hakimnya kita lihat nanti apakah akan sama atau rendah. Tapi sekali lagi semua harus didasarkan kepada pertimbangan yuridis. Oke. Sama atau rendah, berarti masih ada potensi hukuman yang akan dijatuhkan ini akan lebih rendah. Ada potensi ke sana, Kang Asep? Ya, kalau saya sekali lagi sejak awal harusnya menjatuhkan sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, ya, karena ini kejahatannya durjana ini kan, bayangin korbannya, ya, anak didiknya menggunakan keyakinan keagama tertentu, ternyata banyak korbannya, 9 anak kelak bagaimana kan, 9 korban itu baru ketahuan, sebenarnya lebih dari 20 lah, saya tahu persis, ini kan hanya karena ditutupi aja karena persoalan sensitivitas itu kan.
Nah, saya termasuk yang setuju supaya dijatuhkan mati dan kebiri. Tapi saya agak sedikit maaf ya tanda petik, tapi saya berharap, sekali lagi saya berharap, karena Pengadilan Negeri Bandung saya juga pernah bertugas ya, tahun 90-an di sana, tidak pernah ada sejarahnya Pengadilan Negeri Bandung itu menjatuhkan mati. Jadi maaf dengan saya katakan, tidak ada keberanian lain dengan Tangerang atau beberapa pengadilan lain. Tapi sekali lagi saya berharap. Nah, kenapa saya tidak begitu optimis ya? Nah, nampaknya sekarang gerakan-gerakan untuk tidak hukuman maksimal itu ada dilakukan oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu, dan kemudian juga menyangkut tadi kalau kena hakim yang tidak menganut paham mati ya pasti tidak akan mati. Dan sedikit saya agak maaf ya, sekali lagi saya berharap ini dijatuhkan sesuai dengan tuntutan, tapi kelihatannya saya sedikit agak bimbang hari ini ya. Bimbangnya kelihatannya mungkin nih tidak gitu ya, kelihatan, tapi saya berharap sih mudah-mudahan, karena yakin tolong dipertimbangkan bagi hakim tadi ya, ini kejahatannya sangat durjana sekali dilakukan di wilayah yang menggunakan label keyakinan tertentu ternyata disalahgunakan kan, dan lebih parah lagi ini kan ternyata telah mencoreng keyakinan tertentu dan telah merusak keyakinan agama tertentu. Nah sekarang kalau hukumannya ringan ya di bawah tuntutan jaksa, saya bilang maaf dengan segala hormat ya, sekira ya keterlaluan lah segala. Tapi saya berharap lah, hari ini saya rakyat Indonesia sebagian besar akan dihadiahi bahwa ada pelaku-pelaku kejahatan seksual ini akan dihukum maksimal. Tapi kalau tanpa hukuman maksimal, saya pikir nanti saya berharap jaksanya untuk banding. Tapi kalau dibanding yakin, karena saya tahu persis ketua pengadilan tingginya juga penganut ya hukuman mati. Saya kenal balik ketua pengadilan tingginya karena sama-sama pernah di Tangerang, pasti dia tidak ada. Dia dikenal juga Raja Tega. Tapi kalau PN Bandung ya saya sedikit agak ragu hari ini. Baik, ada sedikit pesimistis dari Kang Asep ini terkait dengan putusan hukuman mati karena berdasarkan track record panjangnya. Kang Asep, kalau kita melihat juga terkait dengan predator seksual, apalagi ini menyasar anak-anak, kemudian dibalut dengan kedok agama. Nah, apakah cukup regulasi terkait dengan perlindungan anak ini menjadi one and only dasar hukum untuk menjatuhi hukuman? Atau sebetulnya ada regulasi-regulasi lain yang bisa digunakan? Ya, sebenarnya di KUHP dikenal bagaimana ketika ancaman mati dilakukan. Nah, kita lahir zaman Republik ini, lahir Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu lebih dari 1 kali, lebih 3 kali, malah mungkin keempat kalinya undang-undang itu dirubah. Suatu undang-undang lahir itu melalui naskah akademis. Tidak sembarangan menjatuhkan strafmat, hukuman berat. Karena fakta di kita pernah kejadian beberapa kali bagaimana ya, dari rumah, yang paling gampang lah robot gedek dan semuanya, bagaimana kaum-kaum pedofil ya, tidak hanya pedofil kan, anak-anak kecil ya dilakukan ya. Hari ini ya, tadi barusan juga kan Metro di Subang itu kan berapa kejadian, di Jawa Barat ini kan lebih dari 10 kali kejadian minimal setelah kejadian si Harry ini kan, di Tasikmalaya, di Subang, kemudian di beberapa daerah lain muncul. Saya kira ini kan yang muncul ke permukaan 1-2. Sebenarnya saya berani mengatakan puluhan itu yang muncul, cuman tidak nampak ke permukaan karena tadi ada sensitivitas, karena orang berkedok keyakinan agama tertentu sehingga seolah-olah itu sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang ya mungkin ya kelompok masyarakat tertentu menganggap itu soal yang biasa, itu soal luar biasa, kejahatan luar biasa, penanganannya luar biasa. Jadi ketika orang-orang yang harusnya menggunakan bendera keyakinan tertentu, bendera kearifan lokal tertentu, ya kalau melakukan perbuatan apalagi terhadap anak-anak bangsa yang tumbuh kembangnya harus kita lindungi demi masa depannya mereka sendiri, kan bukan untuk kita orang tua, karena demi anak-anak itu sendiri. Nah kalau anak-anak itu diperlakukan balangin korbannya lebih puluhan dan mengakibatkan luka yang lama, kalau dihukumannya ringan di mana? Jadi bagi mereka-mereka yang tidak setuju dengan hukuman maksimal, ya saya tidak berharap mereka akan menimpa kepada keluarganya. Ya, saya kira tidak hanya itu, saya kira undang-undang perlindungan anak kan tidak hanya sekali, melalui proses tahapan yang sangat berat, sampai hukuman maksimal tadi mati sama kebiri itu bukan. Dan saya kira tidak hanya di Indonesia, dianut di negara-negara termasuk kebiri ini beberapa negara berhasil. Kalau mengatakan tidak menyelesaikan masalah, kan Indonesia belum pernah dicoba. Baru kejadian pernah di mana Reno pernah bertugas tuh di Surabaya dulu ada kejadian kan, hanya baru sekali. Jadi jangan mengatakan tidak menyelesaikan masalah. Di Indonesia belum pernah dilakukan terhadap pedofil hukuman mati maupun kebiri. Coba lakukan. Nah ini sekarang bukan tanpa dasar hukumnya ada. Baik. Secara yuridis ada, secara filosofis ada, secara sosiologis juga ada. Jadi dasar hukumnya sangat kuat. Jadi kalau tidak menjatuhkan putusan itu, sekali lagi saya katakan, ya keterlaluan gitu, pemikiran hukumnya di mana gitu. Sudah ada landasan kuat sehingga tidak perlu ragu lagi sebetulnya untuk menjatuhkan hukuman maksimal, hukuman mati dan bahkan juga ditambah dengan hukuman kebiri kimia. Kang Asep, di persidangan Harry ini sempat meminta maaf, mengakui kesalahannya dan seterusnya, tapi kemudian dia meminta hukumannya diringankan. Jadi dia mengakui dulu, meminta maaf, tapi kemudian dia minta keringanan. Tanggapan Anda? Ya,
hakim ketika menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hal yang memberatkan, yang meringankan. Tapi ketika hakim menjatuhkan maksimal, hal meringankan itu jadi gugur. Jadi tidak akan dipertimbangkan. Tidak ada hal yang meringankan. Ya kalau sekarang minta maaf, penyesalan sekarang bagaimana? Ya Anda maaf sih boleh saja secara etis, secara sosiologis, tapi secara yuridis ya maaf dalam hukum menjatuhkan maksimal tidak menggugurkan hukumannya. Jadi sekali ketika hakim menjatuhkan putusan maksimal, selalu hal meringankan dikesampingkan. Ya karena perbuatannya tadi lebih besar daripada perbuatan istilahnya pertobatannya ya terakhir, menyesalnya kan di akhir. Kenapa nggak dipikirkan sejak awal bahwa itu dilakukan? Sekarang kan banyak sebenarnya tindak pidananya kan tidak hanya perlindungan anak, ada kejahatan-kejahatan lain yang harusnya nanti mungkin Kejaksaan Tinggi akan memproses bersama kepolisian Jawa Barat. Ya itu harus diproses. Tapi kalau kelak dijatuhkan mati, ya sudah selesailah itu persoalan kan. Baik, Kang Asep, kalau kita berbicara lebih general, ini pertanyaan terakhir dan lebih umum lagi sifatnya. Kalau kita melihat di beberapa kali persidangan, beberapa tersangka itu ketika mereka memberikan pernyataannya, mereka kerap kali dalam tanda kutip menjual kisah pilunya. Apa tujuannya sebetulnya? Ya, biasa kan menjual itu kan didramatisir supaya ada belas kasihan. Itu di persidangan selalu ya pola-pola dramatisasi atau main sinetron itu sudah biasa. Cuman kan jaksa, hakim itu udah pengalaman soal begituan, mana yang berbuat bohong, mana yang nggak berbuat bohong. Itu pasti ketahuan karena kita belajar psikologi hukum. Nah, ketika psikologi hukum menghadapi persoalan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa, ya kalau itu kejahatannya tadi sangat memilukan, dengan dia kemudian pilu di ruang persidangan, itu palu yang bicara. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.